Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan smart, salam smart, Indonesia sehat. Oke, masih dalam program Lab Skill bersama Purnama Lab TV. Kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam peralatan gelas yang biasa ada di laboratorium. Tapi sebelum itu, bagi rekan smart yang belum subscribe, segera subscribe sekarang juga. Kemudian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video yang ada di channel Purnama Lab TV. Oke, rekan smart kalian, kita akan membahas mengenai peralatan-peralatan di laboratorium yang terbuat dari bahan gelas atau dari bahan kaca. Oke, kita akan membahas setelah yang satu ini. Hai rekan smart, kami mau bagi-bagi hadiah nih buat rekan smart pemirsa setia Purnama Lab TV. Rekan smart yang mau dapat berbagi hadiah menarik, caranya gampang banget. Rekan smart harus subscribe channel YouTube Purnama Lab TV. Jangan lupa follow Instagram Repetaskit dan Facebook Purnama Lab. Tonton terus video Purnama Lab TV, komen sebanyak-banyaknya dengan hashtag Purnama Lab TV. Ingat ya, komen yang nyambung, no fake account, no copy paste, dan no spam. Jangan lupa di komentarnya cantumkan akun Instagram rekan smart dan nomor HP yang bisa dihubungi. Pemenangnya akan kami umumkan di video kami selanjutnya secara acak. Datangin terus ya YouTube Purnama Lab TV dan dapatkan hadiahnya. Oke rekan smart, bicara mengenai alat laboratorium, itu sangat banyak sekali jenisnya. Nah, kalau kita melihat salah satunya berdasarkan bahannya, bahan-bahan untuk alat laboratorium itu ada yang terbuat dari gelas atau kaca, kemudian ada yang terbuat dari aluminium, ada yang terbuat dari stainless, ada yang terbuat dari karet juga, ada juga yang terbuat dari besi, dan sebagainya. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu alat-alat laboratorium yang terbuat dari kaca atau gelas. Oke, yang pertama adalah tabung reaksi. Tabung reaksi ini bentuknya silinder atau bentuknya tabung dari atas ke bawah dengan bagian bawah bentuknya bulat. Nah, ini biasanya digunakan untuk menampung atau mereaksikan atau mencampur, juga untuk memanaskan suatu larutan atau padatan bahan kimia. Nah, tabung reaksi ini ada berbagai jenis. Seperti yang ini, tabung reaksi biasa. Ini ada ukuran yang kecilnya, tabung reaksi biasa juga. Kemudian ada tabung reaksi dengan bertutup atau tabung reaksi bertutup ulir seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk mencampur atau menampung bahan kimia yang menghasilkan gas, sehingga gasnya tidak keluar. Kemudian ada juga tabung reaksi yang ukurannya besar. Itu biasanya kita sebut bukan tabung reaksi, tapi labu didih. Kemudian yang kedua adalah labu Erlenmeyer. Dinamakan Erlenmeyer karena ini diambil dari salah satu ilmuwan Jerman, namanya Emil Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer ini biasanya digunakan untuk menampung, kemudian mencampur atau mengukur bahan kimia, juga digunakan dalam titrasi. Bahkan kalau di laboratorium mikrobiologi biasanya digunakan sebagai alat untuk membiakkan mikroba. Kalau ukuran biasanya yang biasa digunakan itu dari mulai 50 mili sampai 500 mili. Di sini ada dituliskan ukurannya dengan skala ukur seperti ini. Selanjutnya yang ketiga adalah gelas piala atau beker glass. Oke, gelas piala ini ada banyak ukurannya, mulai dari ukuran yang terkecil 25 mili sampai yang terbesar itu ada ukuran 3 liter. Nah, ini biasanya di laboratorium digunakan untuk menampung bahan kimia. Nah, kalau bahan pembuatnya ini dari kaca, ada juga gelas piala yang terbuat dari plastik. Itu disesuaikan dengan bahan kimia yang akan ditampung seperti itu. Yang berikutnya adalah pipet ukur. Pipet ukur ini adalah pipet berskala, sehingga saat kita mengukur atau mengambil suatu larutan,
itu bisa kita pastikan volume yang diambilnya seberapa banyak. Biasanya kalau pipet ukur ini digunakan menggunakan bulb. Di sini nanti dipasangkan, kemudian ditarik. Untuk pipet ukur sendiri banyak ukurannya, mulai dari 1 mili sampai 50 mili biasanya. Di sini bentuknya seperti ini, panjang, dan di sini biasanya tertulis ada keterangan untuk skalanya, untuk volumenya, juga untuk galatnya dituliskan di sini. Alat gelas yang selanjutnya adalah batang pengaduk atau steering rod yang terbuat dari kaca. Nah, ini bentuknya seperti ini, panjang, kemudian di ujungnya bentuknya pipih. Biasanya batang pengaduk digunakan untuk mencampurkan larutan, kemudian dekantasi larutan, kemudian untuk menginduksi kristalisasi, juga ini untuk memecahkan emulsi saat ekstraksi. Yang selanjutnya adalah kaca arloji. Ini bentuknya seperti piring ya. Seperti ini, ukurannya ada yang kecil, sedang ada yang besar juga. Biasanya kaca arloji ini digunakan untuk menyimpan bahan kimia, biasanya suatu padatan, baik itu bahan kimia yang sedang proses pengeringan di desikator misalkan. Kemudian untuk bahan kimia saat kita menimbang di timbangan digital. Kemudian untuk menyimpan bahan kimia juga yang sedang dilakukan pengamatan. Nah, selain itu juga biasa digunakan untuk tutup beker glass seperti ini. Oke. Yang berikutnya adalah corong kaca atau funnel. Nah, rekan smart sekalian, dalam memindahkan larutan dari satu tempat ke tempat lain, kadang kita menggunakan corong ini untuk mempermudah. Jadi tidak tumpah kemana-mana larutannya begitu. Terbuat dari kaca untuk beberapa bahan kimia yang hanya boleh menggunakan peralatan kaca atau peralatan gelas. Oke rekan smart, itu dia tadi penjelasan singkat mengenai beberapa alat laboratorium yang terbuat dari kaca atau gelas. Untuk penjelasan lebih detailnya mengenai masing-masing alat tersebut akan coba kita bahas di video-video berikutnya. Jadi tonton terus channel YouTube Purnama Lab TV, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar nanti saat kami mengupload video terbaru, rekan smart akan mendapatkan notifikasi. Itu saja dari saya, salam smart, Indonesia sehat.